Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Sahabat seguru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya awali dengan sebuah pantun. Petang datang para tamu, jauh dari seberang sana. Rajinlah engkau meraih ilmu sebagai bekal di hari tua. Kemudian surya tenggelam di ufuk barat, dengan bulan tak pernah bertemu. Siapa hendak mencari akhirat, dia harus dengan ilmu. Sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa saja yang ingin mendapatkan dunia, maka hendaklah dia dapatkan dengan ilmu. Dan siapa saja ingin mendapatkan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Siapa saja yang ingin mendapatkan keduanya, maka raihlah dengan ilmu. Oleh karenanya, Islam mengajak kepada kita untuk semangat terus mencari ilmu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga ketika pertama kali menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW itu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Rasul untuk Iqra. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi awal ayat inilah yang menjadikan kita sebagai orang beriman untuk senantiasa mencari ilmu. Oleh karenanya kepada sobat guru, mari dari Matausia ini kita diminta untuk tetap bersemangat mencari ilmu. Sampai kapan? Madal hayah, seumur hidup. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah SAW itu diawali dengan kata-kata Iqra, bacalah. Karena memang membaca merupakan pintu dari membukanya ilmu. Pepatah juga mengatakan kalau kamu ingin melihat dunia, maka lihatlah dengan membaca. Oleh karenanya, untuk mengawali agar kita bersemangat mencari ilmu, maka yang pertama adalah membaca. Bacalah, membaca adalah kewajiban bagi setiap insan, karena seorang tidak akan mampu kalau tidak membaca. Mempelajari sesuatu sedangkan dia tidak membaca, itu nonsen, itu tidak mungkin. Semuanya diawali dengan membaca. Dan hendaknya bagi setiap orang, hal yang pertama dia baca adalah, bagi seorang muslim, adalah membaca Al-Quran dan hadis Nabi. Oleh karenanya, sobat seguru rahimakumullah, kalau saat ini kita diwajibkan untuk mencari ilmu, maka yang utama adalah bagaimana kita mempelajari ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Itu yang merupakan kewajiban bagi seorang mukmin agar apa? Agar keimanan dan ketakwaannya meningkat ke Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sahabat guru mukumullah, kalau sekiranya kita mengaku diri sebagai seorang muslim, tapi tak pernah atau tak bersemangat dalam mencari ilmu, maka dia sama saja dia tidak mau sholat. Karena perintahnya dalam sebuah Al-Quran, dalam kata-kata Iqra adalah wajib. Al-aslu fil amril wujub, bahwa asalnya perintah itu adalah untuk melaksanakan kewajiban. Kalau Allah perintahkan aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kita untuk mempelajari atau belajar. Kata-kata Iqra adalah fil amr, kata perintah. Kata perintah, maka dia menjadi wajib bagi setiap kita yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim untuk senantiasa belajar. Bacalah adalah fil amr, sebab itu perintah. Bahkan perintah yang berulang-ulang menunjukkan penguatan perintah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah membaca dengan menulis. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala meminta manusia membaca, yang mengandung arti bahwa membaca yang akan membuahkan ilmu dan iman itu perlu berkali-kali. Bila Al-Quran
atau alam ini dibaca dan diselidiki berkali-kali, maka manusia akan menemukan bahwa Allah itu pemurah dan Allah akan memperkokoh imannya bagi siapa-siapa yang belajar dan senantiasa belajar. Sobat Guru Rahimakumullah, kalau Allah sandingkan di ayat berikutnya adalah kata-kata allama bil qalam, kata-kata allama yang Allah ajarkan dengan kolam, dengan pena yang artinya menulis. Ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin memperkuat ilmu kita, yaitu dengan membaca, maka Rasul mengatakan qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulis. Ada sandingan kuat bahwa orang yang membaca maka dia harus pandai juga menulis. Tidak mungkin juga orang bisa menulis tanpa dia membaca. Kalau orang yang bisa menulis pasti bisa membaca. Orang yang banyak membaca, insya Allah ilmunya akan tetap berada dalam dirinya kalau ilmunya itu dituliskan. Coba bayangkan, seandainya para ulama-ulama terdahulu tidak menuliskan ilmu-ilmunya, maka ilmu itu akan punah, agama tidak berbekas, kehidupan tidak akan baik, dan aturan tidak terkendali. Makanya tulislah, karena tulisan yang mengikat seluruh ilmu itu. Demikian juga disebutkan dalam tafsir Al-Munir. Jadi kepada sobat guru Rahimakumullah, kalau kita ingin menguat ilmu kita, maka allama bil qalam. Kuatkanlah ilmu itu dengan menulis. Sahabat guru Rahimakumullah, oleh karenanya kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk senantiasa mencari ilmu madal hayah seumur hidup. Tidak ada kata berhenti, tidak ada kata selesai dalam mencari ilmu. Kalaupun secara formalitas kita selesai SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Tetapi secara kewajiban dia ada kewajiban madal hayah seumur hidup, malam yughargir, sampai nyawa di tenggorokan. Oleh karenanya, karena kewajiban menuntut ilmu ini adalah sebuah hal yang penting, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat memperhatikan kepada mereka-mereka yang mempunyai ilmu. Allah akan angkat derajat di antara kalian orang-orang yang punya ilmu dan orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukannya sama, beriman orang yang berilmu. Oleh karenanya, kepada sahabat guru Allah, kalau kita saat ini dalam proses belajar, maka tidak ada kata selesai. Kenapa? Bahwa thalabul ilmi fardun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim. Utlubul ilma minal mahdi lil lahdi, menuntut ilmu dari layunan sampai liang lahat. Ini artinya kewajiban menuntut ilmu adalah kewajiban seumur hidup tanpa selesai. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak punya ilmu, hati-hati, dia akan mudah dipedai oleh orang. Orang kalau nggak punya ilmu akan mudah dibodohi, karena memang kita orang bodoh. Oleh karenanya, tetaplah berusahalah untuk mencari ilmu. Ilmu apa saja? Wabil khusus ilmu agama. Seandainya kalau kita hidup tanpa ilmu, ingat bahwa dalam akidah sekalipun Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Orang sebelum dia mengucapkan Allah, fa'lam, maka ketahuilah. Yang artinya belajarlah. Belajarlah tentang ilmu la ilaha illallah. Agar apa? Agar dia bisa merasapi tentang makna kalimat la ilaha illallah. Oleh karenanya, kepada sahabat guru Allah, kalau saat ini kita sedang proses belajar, maka terus belajar. Berlelah-lelahlah dalam masa muda dalam menuntut ilmu, agar kamu tidak berbahaya ketika masa tuamu. Ketika orang yang punya ilmu, dia akan punya kualitas dalam beramal. Tidurnya orang berilmu lebih ditakuti oleh setan ketimbang orang yang ahli ibadah walaupun tubuhnya 1000 orang. Oleh karenanya, belajarlah terus bahwa kata belajar tidak akan pernah selesai. Seandainya kita punya waktu, maka luangkanlah waktu tersebut untuk senantiasa mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Sahabat guru Allah, pribadi muslim diwajibkan membaca dan terampil dalam menulis agar memiliki ilmu. Ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu yang luas
hingga bisa mengemban amanah, meneruskan risalah ilahi, risalah Islam kepada masyarakat, termasuk kewajiban ilmu juga di ilmu dunia. Diperlukan dalam mendukung dakwahnya di segala zaman. Pribadi muslim hendaknya selalu senantiasa mengingat proses penciptaan manusia dari air hina, kemudian menjadi daging, menjadi tulang, dan sebagainya, sehingga kesempurnaan manusia itu adalah ketika manusia mempunyai ilmu. Dia akan sama dengan binatang ketika seorang manusia tidak punya ilmu. Yang membedakan manusia dan binatang adalah ketika manusia itu mempunyai ilmu. Lagi-lagi bagi seorang muslim, pribadi muslim yang baik, maka semangat mencari ilmu tidak pernah kendor. Apapun dan bagaimanapun kondisinya. Sejatinya bagi seorang muslim, ilmu adalah sebuah yang wajib yang dia miliki dalam diri dia. Agar jangan sampai ketika dia berjalan, maka dia salah jalan. Ketika dia beribadah, tidak benar ibadahnya. Ketika dia berucap, salah dalam berucap. Ketika dia bertindak, salah dalam bertindaknya. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Oleh karenanya, sekali lagi, sahabat Gurukumullah, perbanyaklah dan teruslah semangat ilmu sampai menutup akhir hayat kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.